Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian eksperimen kami yang berjudul Pengaruh Monosodium Glutamat pada Pertumbuhan Tanaman Cabai. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Nanda Karunia Huda, absen 27. Kemudian teman saya Apriya Nurul Fiban, absen 5, Fikri Najib Firdausi, absen 15, Katwani Ribda Syahis, absen 16, Muhammad Iqbal Hoiri, absen 23, dan Rahma Dania Adinda Putri, absen 32. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah monosodium glutamat memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Kami berharap pemaparan materi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Berikut merupakan proposal yang kelompok kami buat, dimulai dari latar belakang monosodium glutamat adalah zat aditif yang mengandung natrium dan glutamat yang dapat mempengaruhi metabolisme tanaman, baik secara positif maupun negatif tergantung pada konsentrasi yang diberikan. Tanaman cabai merupakan komoditas hortikultura penting yang pertumbuhannya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, unsur hara, dan perlakuan tambahan seperti penggunaan monosodium glutamat. Monosodium glutamat dalam jumlah tertentu dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman karena mengandung nitrogen dan natrium, tetapi dalam konsentrasi tinggi dapat menghambat pertumbuhan akar dan menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh monosodium glutamat terhadap pertumbuhan cabai dan memberikan informasi mengenai potensi penggunaan dalam pertanian. Baik, yang selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, kami merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh pemberian MSG terhadap pertumbuhan tanaman cabai, dan yang kedua, bagaimana perbedaan pertumbuhan antara tanaman cabai yang diberikan MSG dengan tanaman cabai yang tidak diberikan MSG. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh pemberian MSG terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Yang kedua, mengetahui perbedaan pertumbuhan antara tanaman cabai yang diberikan MSG dengan tanaman cabai yang tidak diberikan MSG. Baik, selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Jadi, menurut Pujiansyah tahun 2018, MSG terdiri dari 78% glutamat, 12% natrium, dan 10% air yang larut dalam air dan berperan dalam menyuburkan tanaman. Natrium membantu meningkatkan kandungan pada air pada daun, sementara asam amino pada MSG merangsang pertumbuhan tunas dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. MSG juga mengandung ion hidrogen yang mendukung pertumbuhan akar dan batang. Cabai atau Capsicum spp berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, dikenal karena rasa pedasnya serta manfaat kesehatan seperti efek antiinflamasi dan analgesik. Konsumsi cabai dapat meningkatkan metabolisme dan mengurangi risiko penyakit jantung. Namun, budidaya cabai menghadapi tantangan seperti serangan hama dan fluktuasi harga yang berdampak pada petani. MSG mengandung nitrogen dalam bentuk asam glutamat yang dapat digunakan sebagai sumber nitrogen alternatif bagi tanaman. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian MSG dalam dosis tertentu dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman cabai seperti tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas area daun. Pemberian MSG dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan ion dalam tanah akibat akumulasi natrium yang menghambat penyerapan unsur hara seperti kalium dan magnesium. Hal ini dapat menyebabkan daun menguning, pertumbuhan terhambat, dan produktivitas tanaman menurun. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemberian MSG pada konsentrasi rendah atau dalam 1-2 gram per liter air memberikan efek positif terhadap pertumbuhan tanaman cabai, sementara konsentrasi tinggi berdampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan dosis optimal penggunaan MSG sebagai sumber nitrogen tambahan. Selanjutnya ada metode penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Waktu eksperimen pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Selanjutnya eksperimen kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7 dilakukan secara berkala dengan jarak waktu
penyiraman 2 hari sekali penyiraman dari tanggal 22 Februari hingga 6 Maret. Tempat untuk tempatnya yaitu SMA Negeri 1 Banjarnegara, Jalan Lejen Suprapto nomor 93A, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Yang kedua, Kalipalet, RT 4 RW 7, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Yang keempat, Semarang, RT 2 RW 4, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Yang terakhir, Kuta Banjarnegara, RT 2 RW 2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya, di alat dan bahan. Alat yang pertama ada pot atau wadah tanam. Yang kedua, skop atau cangkul kecil. Yang ketiga, penggaris atau mistar. Yang keempat, gelas ukur. Yang kelima, alat penyiram atau gelas cup kecil. Yang keenam, label dan spidol. Yang ketujuh, ada kamera atau smartphone. Untuk bahannya yaitu yang pertama tanaman cabai, yang kedua tanah, yang ketiga larutan MSG, yang keempat ada air bersih. Selanjutnya ada desain penelitian. Yang pertama variabel bebas. Konsentrasi MSG dalam larutan yang diberikan pada tanaman, setiap tanaman diberikan dosis MSG yang berbeda. Pada tanaman pertama diberikan setengah sendok makan, tanaman kedua diberikan 1/4 sendok makan, dan tanaman terakhir tidak diberikan MSG. Yang kedua ada variabel terikat. Pertumbuhan tanaman cabai yang bisa diukur berdasarkan tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang. Yang ketiga ada variabel kontrol. Jenis tanaman cabai menggunakan variabel cabai yang sama dalam percobaan. Untuk media tanam menggunakan media tanam yang sama seperti jenis tanah dan komposisi nutrisi untuk semua tanaman. Untuk kondisi lingkungan, memastikan bahwa semua tanaman menerima jumlah cahaya matahari, air, dan suhu yang sama. Yang terakhir ada perawatan tanaman, itu memberikan perawatan yang sama seperti penyiraman larutan MSG kepada semua tanaman. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama itu persiapan media tanam. Yang kedua, mengisi pot dengan 3 tanaman cabai yang sudah tumbuh namun masih berukuran kecil. Yang tiga, pemberian perlakuan. Yang keempat, menyiram 2 tanaman cabai dengan air yang mengandung MSG sesuai dosis yang berbeda dengan menyiram tanaman cabai dengan air biasa. Selanjutnya, pengamatan dan pengukuran, yaitu dengan mengukur tinggi tanaman. Yang selanjutnya, kelima, terakhir, analisis data, yaitu membandingkan hasil pertumbuhan antar kelompok perlakuan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil, jumlah daun dan kondisi fisik tanaman. A. Tabel tinggi tanaman cabai. Tanaman 1, pot 1 tanaman tanpa MSG. Eksperimen 1, 13 cm. Eksperimen 2, 13 cm. Eksperimen 3, 13 cm. Eksperimen 4, 13 cm. Eksperimen 5, 13 cm, 1. Eksperimen 6, 13,1 cm. Eksperimen ke-7, 13,2 cm. Pot 2, sedikit MSG. Eksperimen 1, 12 cm. Eksperimen 2, 12 cm. Eksperimen 3, 12,1 cm. Eksperimen 4, 12,1 cm. Eksperimen 5, 12,2 cm. Eksperimen 6, 12,4 cm. Eksperimen 7, 12,6. Pot 3, banyak MSG. Eksperimen 1, 15 cm.
eksperimen 2 15 cm, eksperimen 3 15,3 cm, eksperimen 4 15,5 cm, eksperimen 5 15,8 cm, eksperimen 6 15,9 cm, eksperimen 7 16,2 cm. Yang B, tabel banyak daun tanaman cabai. Tanaman. Pot 1 tanpa MSC. Eksperimen 1 6 daun, eksperimen 2 6 daun, eksperimen 3 6 daun, eksperimen 4 6 daun, eksperimen 5 6 daun, eksperimen 6 7 daun, eksperimen 7 8 daun. Selanjutnya pot 2 sedikit MSG. Eksperimen 1 6 daun, eksperimen 2 6 daun, eksperimen 3 6 daun, eksperimen 4 6 daun, eksperimen 5 7 daun, eksperimen 6 9 daun, eksperimen 7 9 daun. Selanjutnya pot 3 banyak MSG. Eksperimen 1 7 daun, eksperimen 2 7 daun, eksperimen 3 9 daun, eksperimen 4 9 daun, eksperimen 5 10 daun, eksperimen 6 10 daun, eksperimen 7 12 daun. Selanjutnya pembahasan pemberian MSG pada tanaman cabai menyebabkan dampak negatif terhadap pertumbuhan karena MSG dapat menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi, efek osmotik dan toksitas sehingga menghambat penyerapan unsur hara penting, menyebabkan dehidrasi dan kerusakan pada akar dan jaringan tanaman, serta perubahan warna daun menjadi kuning dan layu, sehingga penggunaan sebagai pupuk atau bahan tanaman dalam penyiraman tanaman tidak direkomendasikan, terutama dalam konsentrasi tinggi. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian MSG dalam larutan penyiraman berpengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Monosodium glutamat atau MSG merupakan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi batang serta jumlah daun terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Tanaman yang diberikan MSG mengalami peningkatan tinggi jumlah daun dan kondisi fisik yang lebih baik dibandingkan tanaman yang hanya disiram dengan air biasa. Namun, pemberian MSG dalam jumlah tinggi mungkin memiliki efek samping dalam jangka panjang, sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan dosis yang tepat bagi pertumbuhan optimal tanaman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih perlu kritik dan saran yang membangun. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari Bapak dan Ibu guru serta teman-teman sekalian. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pertanian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.